wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran. Ya ibadallah, usikum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum qala ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana akhiru min qawli la ilaha illallah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Itu adalah salah satu kebahagiaan yang sangat besar. Bahkan kata para alim ulama, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan iman dan Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa kebahagiaan iman itu dan Islam itu lebih besar? Karena ini adalah salah satu syarat menuju kebahagiaan yang selama-lamanya. Hakikatnya bagi orang beriman, dunia ini adalah tempat menyempurnakan amal, syarat untuk masuk ke kampung akhirat yang selama-lamanya. Ini adalah salah satu rukun iman. Maka hadirin Allah, iman ini tidak bisa dipikirkan dengan logika. Terkadang iman ini hadirin Allah jauh daripada logika. Karena kita harus meyakini perkataan sebuah zat yang maha besar yang gak pernah kita lihat. Dan kita harus meyakini perkataan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang gak pernah ketemu sama kita. Maka hadirin Allah, ada sebuah hadis yang dinyatakan dalam mahfumnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalian akan melihat saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat itu bertanya, siapakah saudaraku ya Rasulullah SAW? Mereka yang tidak pernah melihatku tapi mengimaniku. Inilah kemuliaan umat di penghujung akhir zaman. Ini saudaranya Rasulullah SAW, tidak pernah melihat, tidak pernah bersama, tapi meyakini. Dan barang siapa yang menghidupkan keyakinan itu, man ahya bi sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupi keyakinan itu, menghidupkan sunnah karena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, dia akan bersamaku di dalam surga. Ini harus harus kita yakini, Pak. Ini salah satu rukun iman. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita ini butuh suatu kepastian yang menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah itu ada di zaman Nabi SAW? Ada ternyata, Pak. Padahal zaman Nabi masih hidup, masih bernapas. Dan mereka yang bersama Nabi masih sering melihat Nabi dan masih sering
mendengarkan Nabi berbicara tentang masalah agama. Tapi mereka harus mempunyai keyakinan yang kuat. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi saja harus mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Jadidu imanakum qila ya Rasulullah." Bagaimana memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Ya Rasulullah. Kaifa nujaddidu imanana? Qala akhiru min qawli la ilaha illallah. Maka Nabi sabdakan, bagaimana memperbarui iman kalian dengan banyak mempersebut kalimat la ilaha illallah. Ini Allah. Usaha pertama memasukkan kalimat yang besar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya dizikirkan saja. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan dalam istilahnya kalamnya dalam kitabnya itu bahwasanya untuk mendapatkan hakikat kalimat la ilaha illallah tidak hanya dizikirkan saja, maka butuh usaha untuk bagaimana memasukkan kalimat keyakinan itu dalam hati kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi dia ujlah, dia rihlah, dia pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hadirin Allah? Untuk usaha atas iman. Agar imannya ini baik, agar imannya ini tidak terganggu, agar imannya selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini sudah ada di zaman tabi'in, di zaman imam-imam, di zaman para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama. Dan ternyata ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat tentang usaha atas iman. Maka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Hadirin jamaah Allah, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala? Maka di kitab Fadha'il Amal itu ya, di dalam kitab Hikayatus Sahabat dijelaskan itu semua. Apa maksudnya jamaah Allah? Itu terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sirah sahabatnya. Itu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang pertama meyakini kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik-baik, meyakini, mengucapkan dua kalimat syahadah di depan baginda Nabi SAW. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya kerjakan wahai Rasulullah setelah saya meyakini bahwa kalimat ini benar-benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, kata firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jelaskan kepada umatmu untuk mengikuti jalanmu. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, dengan keyakinan tadi. Dengan keyakinan tadi, ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Para ulama mengatakan itu fi'ilnya fi'il mudhari, kata kerja. Ya, seluruh kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu gunakan untuk bagaimana memperkenalkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk agama ini hadirin Allah, bukan saja harta saja, bahkan nyawa harus kita berikan. Itu makom orang yang sudah berbeda. Ya, kebanyakan makomnya belum sampai di situ. Ya. Kata para ulama seperti itu. Bukan hanya harta diri saja, nyawa pun harus kita berikan untuk agama. Karena keyakinan dan kepastian untuk agama ini adalah kehidupan yang abadan.
dan di sana kita akan menikmati segala usaha atas iman dan amal kita nanti. Insyaallah ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan usahanya ada dua saja, intikoli dan makomi. Ini usaha atas iman dan amal soleh, usaha atas agama. Ketika intikoli, bapak-bapak sekalian seperti ini programnya. Ya. Ketika nanti pulang makomi yang dikerjakan ya seperti ini juga. Ya. Tetapi caranya saja yang berbeda. Lebih banyak kita mempunyai sifat mahabbah, ikramul muslimin, ya, kepada ini umat. Lebih banyak kita meluangkan waktu untuk berzikir ibadah di masjid-masjid kita, di mahala-mahala kita, sampai umat itu mengenal diri kita sebagai ahli masjid. Kenapa Bapak sekalian nanti akan mendapat godaan? Itu tobat sah, kata dia orang. Nongol baru ini masjid ya. Coba lihat nanti 2 bulan lagi berubah deh nanti kan. Biarkan saja Pak. Ya. Orang beriman itu bukannya tidak mendapatkan cobaan, ya, bahkan lebih cobaannya. Paku yang lurus itu Pak, ya pasti akan digedor terus kepala. Itu paku yang lurus, ya, agar dia menancap terus. Kecuali paku yang bengkok dicolok, dia akan diluruskan kembali. Nah, itu tafsirnya saja. Maka orang beriman, orang yang lurus itu hadirin Allah bukan tidak dapat cobaan, bahkan semakin dapat cobaan atau benturan keras, sehingga nanti terbentuk hingga menjadi dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum berdoa. Nah, di sini kita akan bukan namanya apa istilahnya itu mengoreksi, tapi di sini kita akan sharing bagaimana cara kiat-kiat kita menghidupkan amal makomi, kerja dakwah di mahala kita masing-masing. Karena inilah untuk menjaga keimanan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah tidak menyarankan amal-amal yang lain untuk kerja atas iman dan amal soleh. Cuma 2 saja, amal intiqal dan makomi. Dengan menghidupkan amal agama secara sempurna, maka akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan. Cuma itu saja Pak. Ya, gak ada lagi. Ya, yang lain-lain itu amal infiradi, baca Quran, manjil-manjil, zikir, Allah. Bahkan ada lagi apa itu? Amalan-amalan yang lain-lainnya. Itu infiradi saja hari Allah. Tetapi untuk majmua, ya, untuk istimaiyah, amalan yang besar, ya, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan untuk seluruh umatnya, itu adalah sarirah pikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan amal, dan bagaimana amal itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tepatkan amalnya, waktunya, caranya dengan yang diarahkan oleh para masyayikh kita. Insyaallah ya. Boleh. Undangan siapkan tuh. Jadi singkat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kami sepakat namanya untuk kemarin di musola Al-Sofah. Nampaknya ada 3-4 ya. Baru jalan beberapa bulan ini. Yang hidup hanya talim. Ya, talim musola dan silaturahmi. Ya, yang lain enggak setengah jam. Talim mimbar aja. Yang biro aja buat itu belum. Kan juga belum, cuma silaturahmi aja. Musyawarah belum juga. Lagi proses kan transisi dari dulu transisi sekarang lagi. ya. Kadang juga itu membantu mahala di Pekor ya. Mahala apa namanya FO ya Pak tuh. Apa Bang? Nama masjidnya Pekor? Wah. Itu Darul Wah. Fatwa. Kebanyakan malah di Darul Fatwa. Tapi ya,
seperti itu laporannya. Ya, insyaallah Ustaz. Dan itu dulu diputus Al-Quba itu menentukan 24 jam. Zamannya Kiai Marwan sebelum berangkat negara jauh, itu karena beliau Standby. itu 1 minggu sekali ada. Ya. Jadi beliau sudah jalan hampir bulan, maka amalan itu belum berjalan lagi. Ya. Al-Sofa. Sampai situ. Musola di Di musola. musola wartawan lah, bukan Jadi wartawan. amalannya itu silaturahmi, jalan silaturahmi. Ya, sekarang silaturahmi. Ada mimbar kan dia. Kalinya Ya, minta. tapi Kalau jalan, silaturahmi jalan. Tinggal itu aja. Ya. Ya. Ada berapa abad di situ? Bab situ ada Pak Abdul, itu kan Abdullah. Abdullah. Abdul. Iya, Abdullah. Ya. Nah, cuman agak miskomunikasi dengan dia, belum ketemu soalnya. Ya. Ini terus sana, hanya miskomunikasi. Ya. Ya, insyaallah. Jadi yang menjadi Allah, pertama kali yang harus kita ketahui bahwa asas dalam kerja dakwah adalah musyawarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasawirhum bil amr. Ya, musyawarah itu adanya Allah dalam agama itu kan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, maka rahmat itu akan dipercepat di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azab, maka azab itu akan ditunda. Itu terjadi di zaman para sahabat. Ketika sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar bermusyawarah dengan Nabi masalah ghanimah dan tahanan perang. Ya. Sahabat Umar menjelaskan kepada Rasulullah SAW untuk memenggal seluruh kaum musyrikin, dipenggal semua. Tapi sahabat Abu Bakar mengusulkan bahwasanya kaum musyrikin ini hari Allah akan kita ajak dalam Islam. Maka yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah usulan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala suka keputusan sahabat Umar bin Khattab. Tetapi hari Allah tandakan itu dengan petir yang menyambar di Masjid Nabawi. Maka seluruh sahabat menangis. Salah ya. Asas pertama adalah yang dibuat musyawarah. Jadi takazanya menghidupkan musyawarah, saling sambung hati dengan para habaib di sana. Setelah itu menghidupkan amalan masjid, yaitu takmir masjid dan OM. Salah tadi. Kalian melaporkan masjid Toko itu Darul Ukhuwah, ya kan? Abang itu nggak mau dulu kan? Ya, jadi saya sana itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, Zuhur sampai asar. Atau kadang-kadang zuhur sampai maghrib di situ. Nah, biasa kami buat musyawarah akhir-akhir ini harus seperti sudah mulai aktif kembali lah. Kalau bahasanya tuh, kemarin udah 3 hari dengan kami ini. Ya, dan nanti apa namanya dari laku nanti apa namanya juga belajar di SMK 4 yang melibatkan belajar. Nah di sana itu kalau ada seperti taklimnya 5 waktu itu kalau ada pria ya enggak. Kalau yang lain, Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu amal yang berjalan, musyawarah berjalan, terus taklim itu di pagi hari subuh, kemudian 2,5 jam UMM, ya, jalan, sampai pagi, terus ada sendiri hidup di Pak Subuh. Kalau rumah yang udah jalan 5 poin belum ada, baru aja
berapa? Empat. Sudah mustalah. Yang penting empat. Sudah mustalah keluar. Belum ada. Saja. Kalau ini usul saya dikondisikan tali rumahnya 5 poin. Ya, semua. Karena sekarang memang data itu yang memang disampaikan. Ya, jadi hadirin jemaah kemarin dalam keputusan musyawarah nasional kita ada perubahan tentang data taklim. Ya. Mereka hanya mencatat taklim yang hidup dan amal. Jadi sekarang itu kita harus belajar ya, menghidupkan taklim dan amal. Apalagi yang sudah masturat berulang kali. Itu mungkin istrinya sudah tahu, cuman semangatnya aja yang belum tahu. Soalnya kita semangati istri kita, masa kita nggak bisa semangati istri kita, orang kita nipuin dia untuk nikah sama kita dia bisa, ya kan? Masa dalam amal agama kita nggak bisa. Soalnya terus tambah saja hidupkan taklim rumah 5 poin, menyempurnakan UMR-nya. Boleh yang lain? Ini perusahaan. Padanya dulu lah, kita dulu. Biar ada bisa kawan-kawan kan. Ya, jangan panjang masalah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, musyawarah kalau secara garis besarnya taklim pada maghrib pada isya. Kemudian kalau subuh itu yang rutin itu diganti dengan Al-Quran, halaqah Quran, dan itu dihadiri oleh beberapa masjid lain seperti Masjid Alimah ya, Nusadama, Musola di dalamnya itu. Kemudian ada yang dari Jagawi 1 yang di sini kira-kira yang rutin mengikuti itu 4-5 orang. Musyawarah ada musyawarah cuman tidak tiap hari, seminggu kira-kira 2-3 kali lah. Karena kesempatan, karena petugasnya yang di sini yang luar sudah jauh. Mana luar? Si Ustaz Zainal juga sudah jauh. Amin punya kegiatan pribadi, nggak adakan lagi. Jadi ada tugas khusus. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dalam kerja tarbiyah amal, yang pertama adalah bagaimana iman kita ini meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan dunia saja kita mendapatkan cobaan, apalagi dalam kehidupan agama. Yang berbicara juga mendapatkan cobaan. Ya. Tetapi dalam cobaan agama ini ada Allah, itu akan mendapatkan mujahadah. Dalam mujahadah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amal ataupun berikan keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Yang tadinya mahala itu hidup berapa amal, yang tadinya mahala itu hidup 5 amal, adanya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala buat lagi mahala itu tidak hidup amal. Itu hal yang biasa. Kenapa ya Allah? Kalau dakwah ini baik-baik saja ya Allah, maka dakwah itu bukan dakwah syirah para sahabat. Ya. Dakwah syirah para sahabat ya Allah tidak ada yang baik-baik saja. Karena sudah ada sunnahnya, sunnatullahnya, mujahadah tadi, susah payah. Terkadang kita berpikir dengan hawa nafsu, padahal kita dalam agama harus menekan hawa nafsu. Biar kita ini semuanya menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna iman seorang hamba jika tidak mengikuti apa yang aku bawa.
Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi semua itu hanyalah tarbiyah. Ya, jangan dimasukkan ke dalam hati, tetapi dimasukkan dalam pikiran agama. Maka ada musyawarah walaqah, membahas semua itu, bagaimana semua itu menjadi suatu amal yang barokah. Insyaallah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya di dalam musyawarah sehingga adanya pula keputusan musyawarah itulah keputusan yang barokah. Maka di dalam musyawarah walaqah kita harus pikirkan mahala yang mendapatkan penurunan dalam kerja amal makomi. Ini harus kita bahas. Ya, kerjasama antar mahala itu harus kita tetapkan. Bagaimana orang-orang 8 jam, orang-orang yang punya tanggung jawab lebih itu menyemangati kawan-kawannya untuk kerja dalam amal makomi. Insyaallah ya. Boleh siapa lagi? Tanggal terus ada mahala yang paling dekat, tolong dibantu terus ada ya. Terkazannya nanti yang pertama adalah hidupkan musyawarah dulu. Nanti dibantu sama mahala yang terdekat untuk menemani Pak Ustadz nanti untuk khusus-khususnya jemaah-jemaah atau abad-abad yang masih ada di sini. Selain Cuma 1 minggu di sini. ya, boleh. Ya nanti hidupkan nama. Ada siapa namanya? Yang jualan es teh itu? Amin. Amin. Ya, Pak Amin. Tapi dah ya. Masih ya. Masih ya, itu boleh menjadi khusus itu sama yang di depan siapa ini? Yang simpatisan, Andre. ya Andre ataupun siapa itu di depan. Banyak di sini. Karena saya sudah sebulan saya di sini, jadi tahu saya betul di sini. Salah ya Pak ya? Kerjasama nanti dibawa ke dalam musyawarah walaqah, kita pikirkan wai halim, kita pikirkan qor, kita pikirkan asofa, kita pikirkan syahadah, bermujana, semua kita pikirkan Pak, ya, karena itu adalah kerja dalam amal agama. Insyaallah ya. Boleh ada ini? Habis malah. Barokah pulang. Alhamdulillah pulang, masya Allah. Ya sudah. Alhamdulillah. Boleh buat tangan kakak saya, Pak. Saya masih panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah hadirin teman-teman semua, saudara-saudara semua, satu perjuangan dalam medan dakwah. Begitu juga orang tempatan, saudara-saudara muslim semua. Alhamdulillah ya, kita berusaha pengislahan dalam media Jurbulanan Walaqah. Ini adalah satu laporan Al-Ghazali dari perkembangan muhalah-muhalah yang hidup amal di wilayah sekitar Walaqah Bayhari. Baru kita dengar tadi ya amal-amal apa yang hidup. Maka jadi satu kesemangatan. Kita akan menghadapi acara besar, ya big plane kalau kata orang Menggala, big plane, plane yang besar. Dan big plane ini, plane yang besar ini adalah hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ya, di Lampung khususnya. Hadiah terbesar apa itu? Udama. Udama ini hadiah karena Udama ini ajang orang-orang lama ini bangkit. Ini ajangnya orang-orang lama bangkit. Mana ini ruhnya orang-orang lama ini? Cekernya orang-orang lama ini mana? Ini. Haji Sab sampaikan Pakistan almarhum. Emang dunia ini Allah ciptakan untuk kalian injek-injek aja kok. Ya kan, mau kemana aja terserah-serah aja. Ya kan. Dunia ini Allah ciptakan untuk kalian injak-injak, untuk kalian datangi bagi dai dan daiyah. Yang merasa dai ya Allah siapkan tuh
fasilitas jalan-jalan hidayahnya. Apa tantangannya? Duit? Bukan. Tantangan kita itu kalau kita mau kemana-mana, ya taskil dalam negeri, luar negeri, India, Pakistan, Bangladesh, musuhnya bukan duit, musuhnya amal. Males apa enggak kita amal, itu aja. Sekarang kalau kita mau berangkat, apa yang kita lakukan? Duit? Bukan. Ya kalau malnya ada, kalau malnya cukup. Walaupun malnya cukup, dia berlebihan, itu pun belum cukup. Ya kan? Rohanian kita ini harus nyambung dengan kerja ini. Ya, apa kita mulai buat amal makomi? Ya kan? Hidup dengan amal makomi dengan hidup tanpa amal makomi berbeda. Ngomong A aja beda ruhnya. Benar nggak Pak Jawasis? Berbeda. Nah kita mau menghadapi jur udama, kebangkitan orang-orang lama. Ya kan, orang-orang lama ini bangkit. Satu orang lama dia hadir dalam medan jur. Satu orang lama ya, dia tercatat namanya dalam jemaah ini lebih baik daripada 1000 orang baru. Siapa yang sampaikan sih? Ya, Masih itu sampaikan begitu. Satu orang lama tercatat namanya dalam jemaah, ya kan? Dia berangkat 4 bulan sudah tahapan atau 6 bulan, itu lebih bagus daripada taskilan 1000 orang baru. Tuh, ini Ustaz Ramadan ini luar biasa bergerak kita WHL ini bangkitin orang-orang lama, naskilin orang-orang baru untuk mempersiapkan di medan jiwa Kudapat bersama jemaahnya. Jadi medan ini adalah medan takazah. Lihat itu kepalanya Ustaz Ilahi Samsi pusing sih. Fajar udah Haji Watsuki itu orang-orang tua kita tuh di markas dia. Baru pulang kalau nggak salah dari mana? Dari Jambi. Ngapain jauh-jauh ke Jambi? Ngeluarin ongkos, tenaga waktu, ya kan? Bawa mobil sendiri, sebuah keperluan sendiri, walaupun dimusyawarahkan. Kalau bukan karena perkara agama, nggak mungkin ada kekuatan. Ya, nggak mungkin ada kekuatan. Maka hari ini, momen ini kita buat untuk pembentangan takazah, untuk WHL ini. Ya kan, kita mau tahu juga di kerangka jemaah untuk WHL ini. Berapa banyak nih orang-orang lama nih yang tercatat. Yang paling belakang juga Jeker yang gua tahu nih, ya nggak? Ada berapa? Ini berapa jemaah ini Pak ini WHL? Yang dipersiapkan 3 jamaah. Sampai Masya Allah. jauh ikuti terus 4 Negeri jauh PP sama dalam negeri. hari. 40 hektar lagi. Sis, masih kalah satu jemaah kita sama WHL. Jangan malu-maluin sis. Baru 2 jemaah yang kita siapin. Tanggal 12 ini? Hah? Sampai tanggal 12 ini. Ya, Sampai tanggal 12 ini ya, Masya Allah. Minta Pak. kalau 12 ini satu jamaah. Namanya Pak Jiwarso. Satu hari. Ya Pak ya? Ya, benar. Berapa orang Pak ya? 7 orang. Siapa-siapa ini 7 Pak Jujer. Ya. Masya Allah. Terus apa lagi? Masuk Agung. Aku kita, WHL atas. Ya. Terus? Haji Gasmon. Wah, Pak. Terus? Masya Allah. Imam. Tanggal 12 ya? 12. Terus? Kita jadi Rinci. Kerinci. Pendekatannya gimana Ustaz kemarin bergerak di sini terhadap 7 orang ini? Ya, mereka ini Persiapannya? dan pertapaan dan lebih udah nyimpan tapak sudah. Sudah 7-7-nya. 100.000. Oh sudah. Kalau nyimpan belum siap. Kalau itu nggak ada celah lagi untuk gagal. Ya, gimana sih? Nggak ada celah lagi untuk gagal jemaah Pak Warso. Ya, alat khidmat sudah lengkap, masing-masing jemaahnya sudah ngirim tafakur. Apalagi coba alasannya? Nggak ada lagi. Jamaah gerak jangan masuk markas belum bawa jamaah. Ya. Iya.
Memang tekad Ustaz Ramadan begitu. Nanti biar jamaah ini dari Jambi bawa ke sini. Heri di mana? Nama di jemaah mana? Dia 40 hari Bulan 11. Oh, boleh. Terus Amin. negara jauh siapa aja? Di foto. Adi Warso, Ramadan, Adi Bujer. Ini asli orang lain Halim Cipa aja sis. Ya, Negara jauh. Kemana rutanya? terus ke ASEAN. Jadi ini tahapan inilah ya. Ini tahapan apa namanya? Ini tahapan awal 40 hari ini untuk negara jauh. Nah, jemaah yang 40 hari itu jemaah yang negara jauh. Malaysia. Jadi Yang IP siapa Ustaz? IP. Betul. Yang musyawarah di Indonesia. ini sumpah IP Yang, ini. yang mau IP didampingin atau dicariin dulu aja paspornya? Dikumpulin orang-orangnya atau dicariin paspor? Posko John itu ada nama-namanya dari Adit. Tapi pulang awal, tidak awal. Siapa aja yang IP itu? Di situ nama-nama. Nanti dikasih Ustaz Ramadan aja nama-namanya. Biarin di- Nanti nama-namanya yang IP kasih ke Ustaz Ramadan jemaah. Nanti Ustaz Ramadan kan tafakut admin untuk bikin paspor. Oke Ustaz ya. Kayak siapa dulu itu yang bergerak itu Jacob Irfan Proto. Ya kan? Dia geraknya datang datang foto kan udah pakai foto. Kirim jadi paspor. Jemaah berangkat. Iya. Banyak teman-teman kita yang berangkat Ustaz ya. Ini Ustaz Ramadan ya, kalau sudah turun gunung di sini nih. Ini bukan sekali dua kali dia lakuin. Insyaallah ya, itu kita kasih. Apa ini Haji Wasus? Malam cepat ya, dari malam. Khidmat apa? Oh khidmat ya khidmat kirim orang itu Pak Haji dimusyawarahkan Ustaz Dubai. Lampung ada Haji Wasis, nanti ada penambahan lagi, ada berapa orang, ada 8.200 orang lah, 800. Oke, gitu ya. Ayo kami. Subah Mas Turun, terus dikontrol untuk 3 hari Mas Turun. 3 hari Mas Turunnya. Supaya nanti cuma Mas Turun di hari dulunya nanti. Soalnya target bulan Turun ini. Pertolongan Allah itu 10 kali lebih cepat. Bahkan ada yang mengatakan bukan 10, 100 atau 1000 kali lebih cepat lagi. Ada pertolongan Allah daripada ciptaan Mas Turun. Untuk saat ini kita dalam lautan fitnah. Fitnah yang paling mudah goyah adalah wanita. Wanita. Diri wanita itu sendiri mudah goyah. Apalagi kita laki-laki tergoda oleh wanita. Ya kan, kita yang status suami tergoda oleh wanita, apalagi yang bujang. Ya kan. Jadi kalau ada jamaah Masturah, pertolongannya jauh lebih cepat. Tidak ada cara lain yang bisa mendakwahkan wanita adalah wanita. Kalau ada ustaz yang duduk di tengah, di bawah mimbar, laki-laki dan perempuan campur dia berdakwah pada wanita, itu bukan dakwah. Itu sirkus. Ya, itu hiburan aja. Karena dakwah sesungguhnya kepada wanita adalah dengan wanita juga. Ya, kecuali dengan syarat yang syar'i. Ya, laki-laki bicara dakwah di mimbar dengan syarat-syarat kepada wanita itu di sekarang ini fitnah. Kayak benar gitu, ustaz ini benar. Tapi ada majelis yang bisa dipakai. Dan sekarang banyak. Jadi ya kan, galakan di luar Masturah. Kumpulin juga ustaz yang mau Masturah 3 hari cash. Saya tunggu betul dari WH ini. Ya, dari hal ini. Boleh kita kolaborasi. Ada 3 pasang, 2 pasang nanti kolaborasi sama 800 sama kedaton boleh. Ya, boleh.
Lebih bagus lagi kalau emang satu jemaah dari WHL, wah ceker banget. Ya kan, hati-hati melakukan yang lain seperti zon ini. Masa jangan sampai kalah kita berzon 5. Nggak ada apa-apa jadi orang itu kan. Jadi cuma membangkitkan semangat aja ya kan. Iya. Dulu apa namanya kita yang kebina zon 5, tapi zon 5 hebat. Zon 5 dia mudah belajar seperti selayaknya kita ngirim guru tahun 70 ke Malaysia. Sekarang Malaysia yang lebih hebat dari kita. Ya kan? Nah sekarang kita bangkitin lagi dengan momen Kudaba ini. Ya kan? Kita jadi percontohan maskurah kita di zon 6. Karena kenapa? Setiap kabupaten ingin keluar di kota. Kita harus kuat maskurah kita. Oke? Salah ya? Salah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Saudara yang lantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.